Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin qaidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, dan tepatnya dini hari, walaupun sudah memasuki jam lebih daripada jam 12, tapi insyaallah diyakini kalian semuanya masih semangat, masih bergembira, dan mungkin kegembiraan kalian karena kalian esok lusa semuanya mungkin, atau sebagian kecil yang tidak ikut untuk pulang ke rumah, tapi sebagian besar kalian semuanya akan pulang, dan sebagian besar semuanya esok lusa akan kembali ke rumah masing-masing. Maka kalian tentunya akan berbahagia dan tentunya senang dan gembira dengan liburan di depan mata. Tapi Ustadz di sini juga antara gembira dan antara sedih. Gembira karena Ustadz juga gembira kalau kalian gembira. Ustadz senang kalau kalian senang. Dan Ustadz senang ketika kalian sukses, ketika kalian mendapatkan penghargaan-penghargaan. Setiap kali Ustadz memberikan hadiah, baik itu dalam ujian bulanan ataupun kamar terbaik, wali kamar terbaik ataupun yang lain, maka hati Ustadz berbunga-bunga, hati Ustadz berbahagia. Dan kalau Ustadz berbahagia dengan prestasi dan kebaikan yang didapatkan oleh kalian, pasti 100% Nabi Muhammad SAW lebih bahagia. Nabi Muhammad SAW berbunga-bunga hatinya. Nabi Muhammad SAW di makamnya tahu apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan. Maka apa yang diraih oleh kalian daripada kebaikan-kebaikan, maka itu semuanya akan membuat senang hati Nabi Muhammad SAW. Maka kesenangan kalian adalah kesenangan bagi diri al-fakir, dan tapi di balik kesenangan yang terdapat di hati al-fakir, tapi ada kesedihan. Kesedihan memang karena akan berpisah dengan kalian, tidak bisa lagi melihat senyum kalian, tidak bisa lagi mengajar kalian, mengingatkan dan menasihati kalian, tidak lagi bisa makan bersama kalian, sholat bersama kalian, dan aktivitas yang lain-lain bersama kalian. Tapi insya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan itu hanya sementara, dan nanti akan kembali waktunya kita bersama-sama lagi, kita belajar bareng lagi, kita sholat bersama lagi, kita makan berjamaah lagi, dan lain sebagainya. Semoga semuanya kembali dari rumah masing-masing ke pesantren ini dengan keadaan selamat, sehat walafiat, dan membawa kebaikan-kebaikan
dan semangat yang lebih besar untuk mencari ilmu agama, dan semangat lebih besar untuk menjadi manusia yang lebih berprestasi, lebih bermanfaat, dan lebih menyenangkan hati guru-guru kalian dan hati daripada orang tua kalian. Alhamdulillah kalian di sini yang diisi aktivitas kalian dengan kebaikan-kebaikan. Dari kalian bangun tidur jam 3 malam sudah dibangunkan. Jam 3 malam sudah harus wuduk. Jam 3 malam kalian tahajud. Kalian pergi ke masjid dan membaca solat atau solat tahajud terlebih dahulu, dan kemudian membaca doa-doa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, sampai menuju waktu solat berjamaah, solat subuh. Kalian solat subuh dan baca rotib, dan kalian tidaklah selesai daripada pembacaan rotib, pembacaan zikir setelah solat subuh, kecuali ketika isyraq, yang artinya dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man sholat subuh jama'ah summa qa'ad yazkurullah ta'ala fi summa hatta tatlu as-syams summa sholat raka'atain kana lahu ka ajri hajjah wa umrah tama. Yang artinya siapa yang sholat subuh berjamaah dan kemudian setelah sholat berjamaah, sholat subuh dia tetap di tempat sholatnya, tidak berpindah, dan kemudian membaca zikir dan membaca doa yang intinya bertaat atau melakukan ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak berhenti kecuali sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya kata Nabi Muhammad SAW seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Kita enggak pernah haji ke Mekah, kita enggak pernah umrah ke Mekah, tapi kita mendapatkan pahalanya setiap hari. Pahala haji dan umrah sempurna kata Nabi Muhammad SAW. Yang haji, yang umrah beneran belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kita insyaallah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, haji kita, umrah kita yang berupa salat subuh berjamaah setiap hari, dilanjut zikir dan terus sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, akan diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pahala yang sama dengan pahala haji dan umrah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah kita salat, kita belajar lagi itu, habis salat subuh kita setengah jam atau hampir 1 jam, kemudian kita siap-siap untuk sarapan, kemudian mandi, kemudian belajar lagi sampai siang, kemudian istirahat sejenak setelah makan siang, kemudian kita sekolah lagi, belajar lagi di sore hari sampai maghrib, menjelang maghrib, kemudian persiapan sholat maghrib, dan kemudian kita sholat maghrib berjamaah dan kita membaca rotib, membaca zikir. Kemudian setelah selesai rotib kita belajar lagi, belajar bahasa Arab, belajar fikih sesuai dengan kelasnya masing-masing, kamarnya masing-masing sampai isya. Setelah itu kita sholat isya berjamaah, kita menyetor hafalan setiap malam setelah sholat isya, dan kemudian kita makan berjamaah. Kemudian kita setelah sholat isya belajar lagi dan mengulang lagi pelajaran kita sampai jam 10 kita waktunya untuk tidur lagi. Maka itu semuanya adalah suatu yang kita lakukan setiap hari, sesuatu yang tidak pernah kita terlewatkan, yang tentunya itu menunjukkan akan istiqomah. Inilah istiqomah. Kita rajin, kita melakukan kebaikan, tapi kita terus melakukannya setiap hari. Kita belajar setiap hari, kita sholat berjamaah setiap hari, kita membaca Quran setiap hari, kita zikir setiap hari, kita baca wirid setiap hari, kita baca doa makan setiap hari, makannya berjamaah setiap hari, dan seterus. Daripada aktivitas itu adalah keistiqomahan yang betul-betul sesuatu yang sangat mahal, nilainya sangat mahal harganya, dan itu adalah karomah sesungguhnya. Itu adalah yang dikatakan oleh mereka, al-istiqomah khairun min alfi karamah.
Istiqomah dalam kebaikan itu jauh lebih baik daripada 1000 keramat. 1000 kita menampakkan sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar akal manusia. Kita bisa terbang, kita bisa berjalan di atas air, kita bisa tidak tembus pisau dan lain sebagainya. Sekalipun hal-hal itu kita lakukan sampai 1000 daripada keanehan-keanehan yang di luar nalar manusia, maka itu enggak ada artinya kalau dibandingkan nilai daripada istiqomah dalam kebaikan. Maka kalian mendapatkannya di pondok pesantren ini, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Maka yang diharapkan tentunya istiqomah itu enggak terputus. Yang diharapkan tentunya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan di pesantren ini enggak berhenti ketika kalian pulang ke rumah masing-masing. Maka jadilah kalian orang yang beruntung, yang dikatakan oleh mereka bahwasanya man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarinnya, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan jangan sampai kalian menjadi orang yang mal'un, yang dilaknat, yang merugi, yang dikatakan wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un, atau kama qala ba'duhum fahuwa khasir. Barang siapa yang harinya lebih jelek daripada hari kemarinnya, maka dia orang yang terlaknat. Dikatakan oleh sebagian dia adalah orang yang rugi. Kalau kita punya hari, punya waktu, ternyata hari kita lebih jelek daripada hari kemarin. Oleh karena itu yang kita sudah terbiasa sholat di pondok pesantren ini, sholat itu dijaga. Sholat jangan sampai telat, sholat di waktunya. Ingat, kita diberikan oleh Allah begitu banyak begitu banyak anugerah dan kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya adalah kesehatan. Kita bisa untuk melakukan aktivitas setiap hari-hari, setiap waktu, setiap jamnya dalam keadaan sempurna, enggak ada kekurangan. Mata kita sempurna, tangan kita sempurna, kaki kita sempurna, otak kita sempurna, lisan kita sempurna. Bisa aja Allah SWT mencabut nikmat tersebut. Bisa aja Allah mencabut penglihatan kita. Bisa aja Allah SWT mencabut kekuatan tangan kita atau kekuatan kaki kita sehingga kita lumpuh, nggak bisa berjalan. Bisa aja kita dicabut akalnya oleh Allah kita sehingga kita menjadi stres, menjadi gila, nauzubillahi min dzalik. Tapi Allah nggak melakukan itu semuanya. Allah SWT tetap sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Maka kenikmatan itu jangan disia-siakan, gunakan untuk hal-hal yang membuat Allah ridho kepada kita. Yang pertama, terutama yang diharapkan oleh Allah, sholatnya. Awal ma yuhasab al-abdu yaumal qiyamah sholatu, fa in sholahat sholaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Pertama, yang nantinya dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Bukan yang lainnya, tapi sholat kita. Bagaimana sholat kita? Apakah kita melaksanakannya setiap waktunya? Dalam 24 jam kita hanya diwajibkan 5 kali. Kita tahu bahasanya awalnya Allah SWT mewajibkan kita melaksanakan sholat 50 kali. Bukan 5 kali, tapi 50 kali. Kita bisa bayangkan kalau kita tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan sholat 50 waktu dalam 24 jam. Enggak akan mampu kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengurangi hanya 5 kali. Satu kali sholat cuma 5 menit, enggak sampai 5 menit Allah SWT meminta kepada kita, 5 menit Allah memohon kepada kita, 5 menit Allah Subhanahu wa taala mengharap kita itu mengingat Allah, khusyuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita dipanggil setiap waktu sholat oleh Allah SWT, hayya ala sholat, marilah untuk kita mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Kita diminta sama Allah untuk sholat cuma 5 menit, kita masih berat melakukannya. Kita diminta sama Allah SWT untuk mengingat Allah 5 menit.
Masa kita nggak bisa ingat sama Allah dalam waktu 5 menit? Padahal setelah selesai sholat, kita mungkin akan buka televisi, kita 1 jam khusyuk di situ. Kita main PS 1 jam khusyuk main PS. Kita ngobrol dengan teman kita 1 jam, kita nggak terasa. Kita buka HP bisa 3 jam nggak terasa. Kemudian di saat kita diperintah oleh Allah, dipanggil oleh Allah, diminta sama Allah, ayo hayya ala sholat, marilah ke sini nanti sholat untuk mengingat ana. Kemudian kita berat untuk melaksanakannya. Kemudian kita lalai untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sholatnya tidak benar, jangan mengharap kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita melaksanakan sholat dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan kita, memperbagus urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Man ahsana sholat ahsanallahu umur dini wa dunya. Siapa yang memperbagus sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus urusannya, akan mempermudah urusannya, baik urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Karena semua urusan dunia di tangan Allah, urusan bisnis di tangan Allah, urusan rezeki di tangan Allah, urusan kesehatan di tangan Allah, urusan ilmu di tangan Allah, urusan ibadah di tangan Allah, urusan musibah di tangan Allah, kebahagiaan di tangan Allah, surga di tangan Allah, neraka di tangan Allah, semua di tangan Allah. Kenapa kita tidak berharap kepada Allah? Kenapa kita enggak bergantung kepada Allah? Kenapa kita tidak mau untuk menghadang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Padahal semua yang kita inginkan, semua yang kita cita-citakan, semua yang kita harapkan, semua itu ada di tangan Allah SWT. Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Maka kalau ingin hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT, maka kembalilah kepada Allah. Kembalilah dengan mengingat Allah, dirikan perintah Allah, khususnya terlebih-lebih sholat 5 waktu dijaga. Jangan sampai kita yang dikatakan tadi mal'un. Di sini pesantren kita istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, bahkan di masjid lagi. Nggak gampang itu berjamaah di masjid lagi, susah di luar pesantren. Kita sholat 5 waktu istiqomah berjamaah di masjid lagi, zikirnya lagi, doanya lagi, ngajinya lagi, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai ketika pulang ke rumah kalian masing-masing, kemudian kita nggak sholat, kemudian kita meninggalkan sholat. Kemudian kita yang awalnya kita sholat berjamaah, kita nggak sholat berjamaah. Yang sebelumnya di pondok kita ngaji, kemudian di rumah kita nggak ngaji sama sekali. Yang di pondok kita mau untuk berzikir kepada Allah, baca rotib hadat setiap malamnya, kemudian kita di rumah nggak mau berzikir, nggak baca rotib. Jangan sampai berkurang. Oleh karena itu tentunya hal ini perlu mujahadah. Kalian di pesantren, kalian ada ustadz-ustadz yang jazahumullah khair, yang membantu kalian semuanya untuk melakukan istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Pengurus-pengurus yang ada di pesantren, semoga khidmah mereka diterima oleh Allah, menjadi sebab kebahagiaan mereka, menjadi sebab mereka insya Allah bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, keluarganya semuanya. Kalian semuanya dibantu, baik pengurusnya, ustadznya, wali kamarnya, dan mungkin dengan teman-temannya yang lain. Tapi di rumah kalian nggak ada lagi ustadznya, kalian nggak ada lagi wali kamarnya, kalian nggak ada lagi teman-teman yang soleh yang mengingatkannya. Maka kalian harus mujahadah, harus melawan hawa nafsu, harus bisa untuk mengalahkan setannya yang membuat kita ini menjadi bosan untuk sholat, menjadi malas untuk melaksanakan sholat, menjadi malas untuk mengaji. Bukan karena diri kita, tapi ada setan di dalam diri kita. Jangan mau untuk kita dikalahkan oleh setan kita. Jangan mau kita dikalahkan hawa nafsu kita. Fa amma man taha wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Khafa maqama rabbih. Siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya, melawan hawa nafsu untuk menghindari maksiat, melawan hawa nafsu untuk melihat hal-hal yang haram, baik di HP ataupun di alat-alat yang lain ataupun secara langsung. Hindari fitnah HP, hindari fitnah perempuan, hindari fitnah-fitnah yang ada di luar.
Ya, fitnah itu bisa merusak semua kebaikan yang kita dapatkan di pesantren. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Junaid rahimahullah taala rahmatal abrar, seseorang bisa aja beribadah istiqomah dalam kebaikan dijalani bertahun-tahun sampai mungkin puluhan tahun, ketika makomnya sudah tinggi dia melakukan kesalahan, dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka Allah akan murka dan seketika itu dia langsung turun dari tempat yang tertinggi di sisi Allah, langsung terjerumus, terjun payung sampai menjadi orang yang terhina di mata Allah SWT. Apa yang dilakukan daripada kesalahan kemaksiatan bisa menggugurkan 1000 kebaikan yang pernah dilakukan. Naudzubillah. Sama seperti membangun mabna yang kita lihat yang akan dibangun di Dalwah 5 ini, bangunan dengan 7 lantai dan sampai sekarang belum selesai, setahun 2 tahun lebih, yang tujuannya tentunya untuk digunakan sebagai tempat tinggal, digunakan untuk kelas belajar dan mengajar, digunakan untuk aktivitas daripada kegiatan di pesantren ini. 2 tahun belum selesai, sampai 7 lantai, nantinya tidak tahu kapan selesainya. Yang baru dipakai baru 1 lantai, dan semoga insya Allah nanti di bulan Syawal bisa dipakai 2 lantai lagi dan dimudahkan pembangunannya insya Allah. Ini membutuhkan berapa lama, tapi kalau seseorang mau merobohkan bangunan yang tinggi dalam 1 hari, bisa enggak? Pernah enggak kalian nonton TV atau film atau di HP, ketika mereka mau merenovasi bangunan yang sudah lama sehingga mereka mau membangun kembali dengan bangunan baru, dihancurkan dengan bom 1 kali waktu, runtuh semuanya satu bangunan. Bukan 1 jam, bukan, hanya dalam beberapa detik, enggak sampai 1 menit, berapa detik yang lantai 100 itu tahu-tahu menjadi debu dalam sekejap dengan bom yang sudah mereka siapkan, memang sengaja untuk menghancurkan bangunan tersebut agar dibangun kembali dari awal. Dalam waktu sekejap bisa dihancurkan. Tapi ketika membangunnya bisa dalam waktu sekejap? Nggak bisa, kecuali jin, kecuali karomah minal aulia, kecuali dengan izin Allah SWT. Tapi normal nggak bisa, butuh waktu yang lama. Maka kalian perumpamannya seperti itu, kita butuh waktu yang lama untuk mendidik, mengajarkan, memberikan istiqomah dalam kebaikan. Dalam waktu 3 bulan daripada anak dalwa 2 atau dalwa yang masih baru 3 bulan atau 4 bulan, bahkan sekarang sudah masuk semester kedua, berarti mungkin 5 bulan 7 bulan dibangun, belum lagi yang dalwah 3, belum lagi dalwah 5, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bahkan tadi ada yang disebut sampai berapa paling lama itu, sampai 8 tahun. Masih seneng sama Ustadz Hazli, karena Ustadz Hazli Ustadz yang paling kocak ya, Ustadz yang paling lucu. Jadi kalau Ustadz Hazli tadi enggak lucu, kita semuanya tertidur mungkin. Tadi kita lihat semuanya Masya Allah rame dan semuanya terhibur, kecuali Ustadz Ismail Ayub yang memang beliau sampai sekarang tidur itu. Bangun sudah, bangun ternyata. Ya, alhamdulillah kalau bangun. Kenapa beliau ngantuk? Karena beliau betul-betul waktu istirahatnya hanya sedikit. Kita maklumi beliau ini di luar panggung, kita nggak lihat jasa beliau sibuk setiap hari. Dari zaman Abu Hasan beliau itu menjadi sekretarisnya Abu Hasan, menjadi sekretarisnya Abu Yazen, tangan kanannya Abu Yazen sekarang. Beliau sibuk terima tamu, ngatur ini dan melaksanakan instruksi daripada mudir dan pengasuh dan lain sebagainya. Maka kalau Ustadz Ismail yang ngantuk wajar, tapi kalau yang lain yang ngantuk nggak wajar ya. Jadi kembali lagi kepada yang pertama, wasiat dan nasihat Ustadz, sholat. Karena Ustadz yakin dengan sholat yang baik Allah jaga kalian di rumah. Dengan sholat aja yang baik sudah. Ustadz nggak minta yang lain, banyak puasa sunnah ya, enggak, banyak ngaji Quran, enggak minta banyak sodako, apalagi karena kalian nggak banyak sodako pasti. Ustaz nggak minta kalian banyak zikir, enggak, sholat yang baik, sholat udah yang baik, jaga sholatnya, jangan sampai ada yang bolong, apalagi nanti Ramadan itu ya,
Ada Ramadan di depan kita. Ramadan masih nggak sholat. Apa yang diharapkan? Kalau sudah Ramadan dia nggak sholat, apalagi di bulan Syawal. Ramadan dia nggak sholat, khawatir dapat doa celaka dari Nabi Muhammad SAW. Wahima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lah, fansalah minhu walam yughfar lah. Semoga celaka seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan dan kemudian bulan Ramadan itu selesai tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah di bulan Ramadan, maka aku doakan dia celaka. Kemudian datang malaikat Jibril dan mengatakan amin, atau malaikat Jibril yang mengatakan seperti itu, mendoakan seperti itu, dan kemudian Nabi Muhammad mengatakan amin. Diamini oleh Nabi Muhammad. Kira-kira kalau doanya malaikat Jibril terkabul apa enggak? Apalagi diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada doa yang lebih terkabul dari doanya malaikat Jibril diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini doa apa? Doa yang mendapatkan Ramadan tapi nggak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa nggak mendapatkan ampunan? Karena terlalu banyak salahnya kepada Allah, terlalu lalai daripada Allah SWT. Termasuk kelalaian yang bisa terjadi di bulan Ramadan, tidak menjaga sholatnya. Ramadan nggak menjaga sholatnya, apalagi di bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan tidak menjaga sholatnya, kita akan susah untuk menjaga sholat di waktu yang lain. Oleh karena itu jaga. Yang pertama jaga sholat. Dan yang kedua, ya kalian tentunya akan pulang ke rumah masing-masing dan di situ kalian diharapkan untuk tidak banyak keluar rumah, untuk tidak banyak bergaul dengan orang-orang yang di luar rumah yang tidak jelas akhlaknya, nggak jelas istiqomahnya, nggak jelas kebaikannya. Kalau jelas nggak apa-apa. Bergaul dengan tetangga kalian selalu mengingatkan sholat. Ayo sholat, ayo kita sholat tarawih bareng, ayo kita mengaji bareng, ayo kita belajar, ayo kita hadir majelis. Diajak untuk kebaikan, nggak apa-apa, berteman dengannya. Kita diingatkan oleh teman kita untuk taat sama orang tua, untuk kita memakai siwak ketika sholat, untuk kita membaca sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Teman baik apa enggak? Teman baik. Tapi kalau yang enggak jelas, apalagi yang sudah jelas jeleknya, bukan enggak jelas lagi, jelas jeleknya, jangan. Enggak jelas aja jangan. Ini teman baik enggak ya? Enggak jelas, jangan dekat, jangan dekat. Yang jelas baiknya aja kalian boleh dekat. Yang enggak jelas jangan. Apalagi jelas jeleknya, buruknya. Kenapa? Karena itu betul-betul punya pengaruh besar dalam rusaknya seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya ma ra'aitu atau ra'aitu fasadal mar'i fi suhbati adadadi. Aku melihat sesuatu yang merusak daripada seseorang itu yang paling besar adalah suhbatu adad, yaitu berteman dengan orang-orang yang berlawanan dengan akhlaknya, dengan wataknya, dengan sifatnya. Artinya teman yang jelek. Menjalas janas, dikatakan oleh mereka menjalas janas. Siapa yang bergaul, berteman dan duduk-duduk dengan seseorang, maka dia akan menjadi orang yang sejenis dengannya. Kalau dia duduknya dengan orang soleh, dia akan menjadi orang soleh sepertinya. Kalau dia duduknya dengan orang yang jelek, maka dia akan menjadi jelek sepertinya. Ketika ada seseorang atau ada seseorang yang terkena penyakit cacar, tahu penyakit cacar? Ketika kita berduaan dengannya, selalu makan berdua, tidur berdua, lama kelamaan atau dalam waktu yang enggak lama, kira-kira orang yang sakit cacar itu akan sembuh cepat atau kita yang akan sakit cacar? Kita akan sakit cacar, kita akan tertular, dan semuanya dengan izin Allah SWT. Maka itulah yang dikhawatirkan, itulah yang Ustadz khawatirkan. Itulah yang nantinya kalian harus mujahadah, melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu dari perbuatan yang tidak baik di HP, melawan hawa nafsu untuk bergaul dengan kawan-kawan yang tidak baik di luar rumah, melawan hawa nafsu untuk melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, baik di televisi, di HP kita. Ingat, apa yang kita lihat itu juga punya pengaruh.
Jangankan kita melihat sesuatu yang haram, kita melihat orang atau teman yang sedang senang, sedang bahagia, melihatnya dalam keadaan bahagia akan membuat hati kita bahagia. Ketika kita melihat teman kita dalam keadaan murung, sedih, akan membuat hati kita juga ikut sedih. Maka dikatakan oleh ulama, maka siapa yang melihat sesuatu, maka dia akan mengambil pengaruh dari sesuatu yang dilihatnya. Pasti. Dia melihat sesuatu yang baik akan jadi pengaruh yang baik. Coba kita kira-kirakan. Kalau kita melihat wajah ulama, kita melihat wajah orang wali, kita melihat wajah orang soleh yang berzikir kepada Allah, yang sholat, yang akhlaknya mulia. Kira-kira kita saat itu ingat Allah apa ingat setan? Ingat Allah. Kira-kira kita saat itu terlecut hati kita untuk beribadah, atau sebaliknya kita melihat orang soleh, orang alim, orang wali Allah, justru kita ingin maksiat? Enggak, kita ingin justru beribadah, pengaruhnya. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat orang yang sebaliknya, orang yang jauh dari Allah, bermaksiat, membuka auratnya, bertelanjang tanpa menutup auratnya, kemudian kita melihat, hati-hati, itu pengaruhnya besar. Sesuai dengan apa yang kita lihat. Kalau tadi kita mendapatkan pengaruh yang baik, maka di sini kita akan mendapatkan pengaruh yang jelek. Jangan berharap orang yang melihat seperti itu kemudian kita bisa khusyuk dalam sholat kita, bisa nangis dalam sujud kita, bisa nangis dalam munajat kita, bisa nangis ketika kita mengaji. Jangan berharap di saat kita melakukan itu kemudian kita berharap kita didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nangis karena rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kalau kalian mau mendapatkan kelezatan, kenikmatan ibadah kepada Allah, munajat kepada Allah, tinggalkan yang haram. Lihatlah yang baik-baik dan baca Quran dengan memahami artinya. Sujud di saat kita tahajud, maka lihat hasilnya. Kalau kalian istiqomah, tidak melihat yang haram, tapi kita melihat yang baik-baik, maka akan terjadi di situ, di hadam hati kita tumbuh benih-benih iman yang kita rasakan ketika kita ibadah kepada Allah. Kita merasa nikmat kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang dahulu kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad, mereka langsung khusyuk, mereka langsung gemetar, seakan-akan Nabi Muhammad itu di depan mereka. Sampai-sampai Imam Malik ditanya, kenapa ketika disebut Nabi Muhammad SAW Anda selalu pucat mukanya? Jangan heran dengan apa yang kalian lihat daripada aku. Aku ini tidaklah kecuali aku seperti yang aku lihat daripada guru-guruku sampai kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, sampai kepada Imam Ali Zainal Abidin dan yang lain sebagainya. Mereka ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka mereka akan khusyuk, akan pucat, akan gemetar karena kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kita menangis ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW? Kalau belum pernah sama sekali, berarti introspeksi diri kita. Berarti hati kita enggak bersih. Hati kita enggak bersih ya bisa jadi karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya mujahadah. Jadikan liburan kita kali ini liburan yang temanya untuk kita mujahadah. Jangan di mindset kita, pikiran kita nanti pulang kita akan foya-foya. Kita akan bebas main HP. Kita mau pergi jalan-jalan dengan perempuan, dengan teman-teman yang jelek, jangan. Auzubillahi min dzalik. Ya, insyaallah kita yakin kalian semuanya terjaga dari itu semuanya. Ya, jadikan di dalam pikiran kalian kita pulang untuk mujahadah. Man jahadu wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mau bermujahadah, Allah akan berikan jalan yang banyak menuju Allah SWT. Kita akan sampai kepada Allah SWT. Jahid tu syahid. Bermujahadalah, kalian akan melihat asrar. Ketika kita mujahadah, kita akan dibuka hijabnya oleh Allah SWT, sehingga kita akan menikmati ibadah. Dibuka hijab antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menikmati, merindukan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijab dibuka. Kalau hijab kita enggak dibuka, maka selamanya kita akan enggak pernah merasakan nikmatnya ibadah, enggak akan merasakan nikmat kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hijab itu adalah hawa nafsu.
Yang membuat terhijabnya kita dari Allah dan Rasulnya karena hawa nafsu kita turutin. Maka melawan hawa nafsu kita ketika di rumah. Dan kemudian ketika kita di rumah, kita tentunya akan bertemu dengan orang tua kita. Tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian dan mengingatkan kalian dan memperingatkan kalian untuk taat kepada orang tua, bakti kepada orang tua. Tadi film tadi bagaimana juga memberikan pelajaran kepada kita, atau nasyid tadi ya, nasyid yang memberikan pelajaran kepada kita dan mengingatkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Nasyid tadi yang menganjurkan kita berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, melakukan ini kepada orang tua. Demi Allah, Al-Fakir tadi menangis. Kenapa? Karena nasihat itu nggak bisa langsung, sekarang sudah nggak bisa Ustadz lakukan secara langsung. Dulu masih ada ayah, masih ada Abu Hasan, masih ada Abu Khadijah, masih bisa berbakti secara langsung kepada keduanya. Kemudian nggak ada Abu Hasan, tapi ada Hubabah Khadijah. Dan kemudian saat ini sudah nggak ada Hubabah Khadijah. Tahun kemarin tahun paling sedih yang Ustadz rasakan seumur hidup Ustadz. Kesedihan yang melebihi kesedihan tatkala wafatnya Hubabah Khadijah nggak ada. Kesedihan apapun yang Ustadz alami nggak ada yang melebihi kesedihan ketika ditinggalkan Hubabah Khadijah. Karena beliaulah yang menjadi sebab Al-Fakir ada di dunia ini. Hamil di dalam kandungannya 9 bulan lebih. Beliau yang menyusui. Bahkan beliau juga yang mengajari Al-Fakir untuk tahu cara membaca bahasa Indonesia, cara membaca bahasa Arab. Semuanya beliau, bukan dari sekolah. Yang mengajarkan Ustadz mengaji Hubabah Khadijah. Yang mengajarkan Ustadz ABC, menulis, membaca ABC, itu semuanya Hubabah Khadijah, bukan dari sekolah. Yang Ustadz diajarkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, menghormati Ustadz, menghormati orang lain, dan menyayangi orang lain, dan semuanya itu dari awal yang mendidik Ustadz bukan Abu Hasan tapi Hubabah Khadijah. Abu Hasan sibuk dengan muridnya, santrinya. Hubabah Khadijah. Maka disitulah tahun-tahun kemarin 1 bulan penuh Ustadz setiap bangun dari tidur pasti dada sakit dan nyeri. Teringat daripada Hubabah Khadijah, ternyata sudah nggak ada lagi. Teringat nggak ada lagi, sedih lagi. Dan bukan kesedihan karena ditinggal, tapi sudah nggak bisa lagi untuk berbakti kepada beliau. Nggak bisa lagi memandang wajah beliau, mencium tangan beliau, mencium kaki beliau, sholat bersama beliau, baca rotib di depan beliau, mendengarkan nasihat-nasihat beliau sampai akhir wafatnya pun tetap memberikan nasihat kepada kita semuanya, menyemangati kita semuanya, mengingatkan kita semuanya. Semuanya dari Hubabah Khadijah. Itu yang kita kehilangan akhlak beliau dengan tamu-tamunya, akhlak beliau dengan keluarganya, akhlak beliau dengan rahimnya, akhlak beliau dengan tetangganya, akhlak beliau. Gak ada, setiap orang yang takziah ketika wafatnya Hubabah, begitu banyak yang takziah. Kebanyakan Ustadz meminta kepada mereka, maafkan, karena Ustadz sayang sama Hubabah. Jadi nggak ingin ada salah sama orang yang nggak dimaafkan oleh orang lain. Maka Ustadz mengharap, maafkan salah-salah daripada anak punya ibu, maafkan. Tapi jawaban mereka semuanya nggak ada yang berbeda. Semuanya, ibu antum nggak ada yang salah, nggak ada salahnya sama sekali. Yang ada kebaikan. Sampai tetangga beliau yang dulunya masih muda itu sering sholawatan satu grup dengan Hubabah, satu hadroh dengan. Kita mintakan maaf, mungkin di masa mudanya nggak ada, sepakat mereka semuanya satu rombongan datang, dan mereka semuanya sepakat, nggak ada salahnya, satu pun nggak ada salahnya. Itulah ternyata dari yang berteman di saat muda sampai tuanya semuanya menyaksikan nggak ada salahnya. Ini kehilangan akhlak beliau. Dan Ustadz iri kepada kalian semuanya, ketika pulang masih ada orang tua, masih ada ibu, masih ada bapak. Masya Allah. Ingat, suatu waktu ibu kalian nggak akan ada lagi. Ingat, suatu waktu ayah kalian nggak akan ada lagi. Suatu waktu kalian nggak akan lagi bisa salaman lagi dengan ayah kalian, nggak akan bisa salaman lagi dengan ibu kalian.
Gak akan kalian bisa lagi melihat senyum mereka. Gak akan lagi kalian bisa mendapatkan kasih sayang mereka. Dan demi Allah gak ada yang lebih memberikan kasih sayang daripada kasih sayang orang tua kita. Gak ada yang memperhatikan kita lebih daripada perhatian orang tua kepada kita. Jangan berharap tetangga kita atau keluarga kita yang lain atau siapapun itu nanti memberikan kasih sayang yang sama dengan orang tua atau yang lebih daripada orang. Gak akan. Orang tua sayangnya gak akan melebihi siapapun kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang akan sayang kepada kita melebihi sayang orang tua kita. Maka ketika di rumah nantinya, maka jangan disia-siakan umur orang tua, hidupnya orang tua di rumah kita, di antara kita. Dan itu kesempatan untuk kita berbakti kepada mereka. Yang menyalahkan kita semuanya di sini, di pesantren ini adalah orang tua kita. Dan orang tua kita bukan memperjuangkan untuk kita semuanya bisa sekolah di pesantren dengan mudah. Ada yang sampai dihina di kerjaannya untuk cari uang. Ada yang sampai lelah dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, yang setiap malam mikirin kerjaannya, yang semuanya itu harapannya dan cita-citanya supaya bisa memondokkan anaknya di pesantren. Tujuannya apa? Karena mereka yakin ketika di pesantren anaknya akan menjadi anak yang soleh, akan menjadi anak yang berakhlak mulia, akan menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Kemudian tahu-tahu kalian pulang mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahu-tahu bukan yang diharapkan seperti yang diharapkan sebelumnya oleh orang tua. Justru kalian menjadi liar, justru kalian gak punya akhlak, justru kalian gak sholat, justru kalian membuat nangis orang tua kalian, membuat sedih daripada orang tua kalian. Justru kalian membuat sakit hati mereka ketika kalian membantah ucapan mereka, ketika kalian tidak mau taat kepada mereka, ketika kalian gak mau untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh mereka. Sakit hati mereka. Dan mereka gak akan mungkin gak marah, ditahan di dalam hati, dipendam dalam hati marahnya, sedihnya, hawasnya. Karena dimanapun orang tua dalam keadaan disepelekan, dihinakan oleh anak, tetap ada rasa sayang yang besar kepada anaknya. Tetap ada rasa ingin anaknya berubah, ingin anaknya menjadi anak yang baik. Maka jangan sampai itu terjadi. Orang tua memondokkan kita semuanya supaya kembali dari pesantren menjadi akhlaknya mulia. Yang sebelumnya enggak sholat menjadi sholat, yang sebelumnya malas ngaji menjadi ngaji rajin, yang sebelumnya enggak pernah untuk menjadi imam sholat, ternyata pulang ke rumah menjadi imam sholat untuk adik-adiknya, imam sholat di musola kampungnya, imam sholat untuk kawan-kawannya, bahkan bisa menjadi imam sholat untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Ngajinya menjadi pandai, bisa membaca maulid, bisa membaca rotib, bahkan bisa memimpin rotib. Nangis orang tua terharu, nangis orang tua karena begitu gembiranya. Pasti itu begitu gembiranya orang tua kalian kalau melihat kalian dalam keadaan seperti itu. Dan pasti orang tua nantinya akan cerita kepada gurunya, kepada kawannya, kepada orang-orang yang di sekitarnya, alhamdulillah anak punya anak berubah. Berapa banyak loh wali santri yang cerita sama Ustadz, alhamdulillah Ustadz anak punya anak setelah mondok berubah. Dulunya membantah, sekarang gak pernah membantah. Dulunya kalau diperintah gak nurut, sekarang Masya Allah langsung mentaati perintah. Dulunya keluyuran dari rumah, bergaul dengan orang yang tidak baik, sekarang selalu di rumah sama kumpul dengan keluarga. Dulunya mungkin gak pernah ngaji, sekarang rajin ngajinya. Maka itu akan membuat bahagia. Kalau kalian sudah membuat bahagia orang tua kalian, sudah pasti dan pasti kalian akan bahagia. Dibahagiakan oleh Allah di dunia, dibahagiakan oleh Allah apalagi di akhirat. Cukup kalau kalian ingin bahagia, bahagiakan orang tua. Jadikan orang tua kalian sebagai raja dan ratu. Kira-kira kalian berani membentak raja? Kira-kira kalian berani memerintah raja? Kalian kira-kira berani untuk tidak melaksanakan perintah raja? Apa yang kalian lakukan terhadap raja? Menghormati, mentaati perintahnya, menyenangkan, menghibur, dan selalu berusaha mencari kesempatan untuk mendapatkan ridho raja. Maka lakukan itu kepada orang tua kalian. Itulah raja dan ratu kalian di rumah kalian. Berusaha taat kapanpun diperintah, dengan perintah apapun. Dilarang, jangan laksanakan. Kalau sudah dilarang oleh orang tua,
Cari kesempatan yang membuat orang tua kalian ridho, senang. Tawarkan mungkin mereka mau dipijat, tawarkan mereka dibantu untuk menyapu, tawarkan mereka untuk membantu pekerjaan mereka, mau di dapurnya, mau di tokonya, mau dimanapun. Tawarkan mereka untuk membantu mereka misalnya dalam memasak atau mencuci piring. Jangan sebaliknya, kita yang makan, kita yang ngotori piring kita, ibu kita yang cuci piring. Kita yang mandi, ternyata ngambil anduk nyuruh orang tua kita, Bu ambilin anduk, Mi ambilin anduk. Memang pembantu, jadikan pembantu sama kalian, bukan dijadikan ratu, bukan jadikan raja. Tadi kita hadis Arba'in Nawawiyah yang termasuk dibaca tadi, antalidal amatu rabbataha, hati-hati, itu tanda dekatnya hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha, yang nantinya seorang ibu akan melahirkan tuannya sendiri. Artinya apa melahirkan tuannya sendiri? Dia akan melahirkan seorang anak, anak itu akan menjadi seakan-akan tuannya, dia merintah ibunya. Bu, nggak boleh begitu Bu sama aku. Bu, nggak boleh nasihat-nasihat sama aku. Ayo Bu, ambilin, siapin makan. Bu, siapkan pakaian. Bu, jaga rumah ya. Bu, aku belikan ini ya. Bu, ibunya dijadikan pelayan. Hati-hati, itu akan terjadi di hari kiamat, dan itu tanda dekatnya hari kiamat. Jangan sampai tanda itu ada pada kalian. Tapi sebaliknya, jadikan kalian itu sebagai raja dan ratu. Itulah mereka, kunci sukses mereka, orang-orang yang sukses daripada guru-guru kita. Masya Allah, guru-guru kita semuanya berebutan untuk menjadi yang paling berbakti kepada orang tua. Abu Yahya Maliki, seorang profesor, seorang allama, seorang muhaddis. Tapi beliau kalau mau keluar kota, pasti beliau musyawarah kepada ibunya, izin dulu kepada ibunya. Enggak pernah beliau keluar kota tanpa izin. Mau menentukan sesuatu yang serius, mau mengambil tindakan atau keputusan, beliau musyawarah kepada ibu beliau. Dan beliau mengatakan, kullu mama'i, kullu, apa yang aku miliki, semuanya, baik ilmunya, makomnya, kedudukannya, gelarnya, mesantrinya, pondoknya, kullu bi barkati ummi, semuanya berkat ibuku. Itulah jadi orang besar, karena merajakan dan meratukan orang tuanya. Siapa yang merajakan dan meratukan orang tuanya, maka dia akan jadi raja nantinya, dia akan jadi ratu nantinya. Tapi sebaliknya, kalau dia durhaka kepada orang, menyakiti orang tuanya, nangisin orang tuanya, bikin sakit hati orang tuanya, naudzubillah. Jangan berharap kalian berbahagia di dunia, jangan berharap kalian senang, jangan berharap kalian urusannya mudah nanti. Pasti sebaliknya, naudzubillahi min dzalik. Itu yang diingatkan. Dan kemudian ya, kita punya kesempatan di rumah itu untuk bisa menyampaikan kebaikan apa yang kita dapatkan daripada pesantren. Kita belajar setiap hari, pastinya kita mendapat ilmu yang banyak, betul? Kita belajar fikih, kita belajar sirah, kita belajar nahwu, kita belajar bahasa Arab. Apapun yang kita dapatkan daripada pesantren, kalau kita punya kesempatan menyampaikan kepada orang lain, kalau kita punya kesempatan dan mampu, sampaikan apa yang sudah kita dapatkan kepada orang lain. Kalau kita diminta oleh mereka, ayo ente ngisi kultum. Tahu kultum? Ya, kultum, bukan kultum kalian berkata, tapi kultum kuliah 7 menit. Kasih, biasanya kan Ramadan, biasanya subuh atau habis tarawih ada kultum, kuliah 7 menit. Artinya kasih kesempatan untuk berbicara 7 menit lah, faedah, nasihat. Maka iya, jangan takut, jangan grogi. Kita diajarkan di sini, sudah dilatih di sini untuk muhadharah. Sampaikan dengan niat yang baik, bukan kita niat menggurui mereka, enggak. Kita hanya menyampaikan apa yang diperintah dan diingatkan oleh atau diharapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ballighu anni walau ayah, ballighu anni, siapapun di sini am. Enggak harus ustadz, enggak harus alama untuk menyampaikan, siapapun, walau ayah, walaupun hanya satu huruf, walaupun satu nasihat, walaupun hanya satu cerita, walaupun hanya satu ilmu, satu hikmah, kita bisa menyampaikan, sampaikan yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, guru kita, dari guru-gurunya, dari sampai Nabi Muhammad SAW. Maka ada kesempatan untuk kita memberikan nasihat, sampaikan. Untuk bisa mengajar, sampaikan. Tapi yang penting, kalau kita mampu bisa. Jangan kita nanti diminta untuk ngajar,
alfiyah kita nggak mampu, masih belum sampai sana, jangan. Kita diminta untuk mengajar minhajut thalibin, kita nggak mampu, jangan. Iya, akhirnya kita dongeng justru di situ, ngawur di situ karena kita belum mampu. Tapi yang bisa, kita bisa mengajarkan anak-anak kecil untuk sholat, mengaji. Kita ngajarkan mungkin bahasa Arab sedikit-sedikit, ajarkan, sampaikan. Ya, dan ini menjadi sum'ah yang baik nantinya untuk guru kalian, sum'ah yang baik nantinya untuk pesantren dakwah. Sum'ah, nama baik. Ketika nanti mereka melihat kalian, masya Allah, wah pinter ya, ngajarnya bagus, nasihatnya bagus, masya Allah, bisa memimpin, bisa mengajar, bisa menyampaikan ceramah, maka mereka pasti akan tanya, belajarnya di mana? Pasti itu. Gurunya siapa? Pasti. Maka ketika mereka bertanya, mereka akan tahu, oh ternyata mondoknya di pesantren dakwah, gurunya fulan, ustadz fulan. Maka berarti kalian mengharumkan nama pesantrennya. Berarti kalian mengharumkan nama guru kalian. Kira-kira guru kalian senang enggak? Bahagia enggak? Senang, bahagia. Itulah ridho sesungguhnya. Ridho guru itu bukan didapatkan dengan lisannya. Ustaz, aku minta ridhonya Ustaz ya. Enggak pakai diminta. Kemudian ustadznya misalnya, ya sudah ana ridho. Enggak, bukan itu ridho. Ridho itu dalam hati. Ridho itu amrun fi qalbin. Sesuatu yang ada di dalam hati kita, di dalam hatinya. Kalau guru kita senang dengan apa yang kita lakukan, itu namanya guru kita ridho. Kalau guru kita nggak suka dengan apa yang kita lakukan, berarti guru kita nggak ridho. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang baik di luar rumah, sesuatu yang positif di luar rumah, pastinya orang tua akan ridho. Pasti sudah. Guru kita akan ridho. Kalau sudah orang tua ridho, guru kita ridho, apalagi sudah pastinya Allah dan Rasulnya pasti akan ridho. Maka lakukan itu. Tapi sebaliknya, jangan membuat sum'ah yang nggak baik. Kalau kalian membuat sum'ah yang baik, maka akan menjadi murka daripada guru kalian, termasuk juga murka daripada orang tua kalian. Melakukan pelanggaran, kenakalan, kemaksiatan, rokokan, main perempuan, atau lagi mungkin narkoba, minum homer. Orang-orang ngelihat, orang-orang tahu, loh ini kan pondok di dakwah. Oh berarti pondok dakwah itu jelek ya, hasilnya kayak gini. Siapa sih guru-guru di dakwah itu? Siapa sih mudirnya? Siapa sih pengasuhnya? Siapa yang ngajar? Semuanya akan jelek apa enggak? Semuanya akan jelek gara-gara kalian ini. Bahkan bukan ya namanya, semua guru-gurunya akan kena, semua kawan-kawannya kena, nama dakwah semuanya akan kena gara-gara kelakuan kalian. Dan itu akan membuat murka guru kalian, dan pastinya akan membuat murka orang tua kalian. Maka Ustadz mengingatkan, kita saling menasehati. Ustadz pun juga perlu nasihat. Wal asri innal insana yafi husnin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka manusia akan rugi katanya Allah SWT dengan sumpah wal asri. Kecuali siapa? Illa alladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling memberi nasihat dalam kebaikan, dalam hak kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan dalam memberi nasihat kepada orang lain untuk sabar. Maka merekalah yang nantinya enggak rugi di hari kiamat. Maka kita saling memberi nasihat. Dulu sahabat-sahabat Nabi, orang-orang dahulu itu enggak kumpul satu kumpulan kecuali mereka satu sama lain memberikan nasihat. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai